Ekonom Universitas Indonesia Fit Adrison mengungkapkan adanya temuan korelasi antara kunjungan Presiden Joko Widodo ke 30 kabupaten kota dengan kenaikan perolehan suara dari Prabowo Gibran pada 2024. Fit Adrison yang menjadi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi menyoroti soal kunjungan Jokowi yang paling banyak dilakukan adalah di Jawa Tengah. Kita juga melihat bahwa ada kunjungan dari Presiden Jokowi sejak 2023 Oktober sampai Februari 2024 ke 30 kabupaten kota yang memberikan 44 bantuan ya, dan 50% dari daerah tersebut berada di Jawa Tengah dengan total bantuan sekitar 347 miliar. Nah, yang menariknya jika kita lihat di tabel yang sebelah kanan, justru jumlah kabupaten kota yang dikunjungi oleh paslon 02 itu cuma 9. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa efek dari kunjungan ini? Saya melakukan pengujian statistik lagi, ya. Ternyata memang ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32%, minimum 6,3, maksimum 66. Next. Ini hasilnya, intinya adalah, kita baca yang sebelah kanan, tidak ada bukti bahwa perolehan suara Prabowo di 2019 berhubungan dengan perolehan suara di 2024. Ya. Kunjungan Jokowi efektif meningkatkan suara Prabowo pada 2024. Itu Sejumlah ahli mengaitkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dengan keunggulan perolehan suara paslon Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Lalu sejauh mana skema ini bisa dibuktikan dan benarkah bansos menjadi kunci meraih suara rakyat pada kontestasi kali ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Saya akan sapa yang hadir di studio terlebih dahulu, pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi, apa kabar? Terima kasih. Baik, kabar baik, Bram. Alhamdulillah kabar baik, dan saya akan sapa 2 orang narasumber dari sambungan Zoom. Pertama adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden, ada Johannes Joko, kemudian ekonom Universitas Indonesia Fit Adrison. Selamat malam Pak Fit dan Mas Johannes, apa kabar? Malam Mas, kabar baik. Alhamdulillah dalam kabar baik semuanya. Kalau begitu saya langsung saja ke Pak Fit Adrison terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Pak Fit, kami sudah mencoba merangkumkan sedikit apa yang kemudian Anda sampaikan kemarin dalam grafik berikut ini. Kita akan lihat bersama tampilan grafiknya soal hubungan dari kunjungan kerja Presiden terhadap keunggulan suara paslon 02. Kita tampilkan bersama. Oke, ini yang kemudian kami sedikit rangkumkan bahwa pada periode Oktober hingga 1 Februari, ini kami membandingkan paling tidak untuk provinsi di Bali ada 1 kali kunjungan atau 1 kunjungan pada 1 kabupaten kota di Bali, tapi 0 dari paslon 02. Kemudian DIY ada 2. Paling banyak adalah Jawa Tengah, Presiden Jokowi itu mengunjungi sampai 15 kali, sedangkan paslon nomor 2 hanya sekitar 3 kali, dan kita bisa lihat datanya bersama. Dan kemudian paling tidak dari hasil rekapitulasi KPU kemarin kita bisa melihat keunggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memang ada di kurang lebih 36 provinsi begitu ya, Mas Nyarwi, kalau saya tidak salah ingat. Oke, saya langsung saja begitu ke Pak Fit. Jadi Pak Fit, bagaimana kemudian Anda menjelaskan secara mudah begitu ya bagi kami yang awam ini begitu Pak, apa yang kemudian menjadi korelasi antara kunjungan dan juga perolehan suara? Bagaimana mengkonversinya begitu Pak Fit? Oke, gini Mas ya, mungkin saya kasih tahu dulu nih apa yang ekonometrikanya, karena banyak pertanyaan itu bedanya apa sih. Ekonometrika itu adalah tools yang sering digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, tapi nature-nya itu stokastik bukan deterministik. Saya kasih gambar yang paling sederhana. Kira-kira menurut Mas ada hubungan positif nggak antara income dengan tabungan? Kemungkinan besar jawabannya iya ya. Income naik, tabungan akan meningkat. Cuman hubungannya itu bukan sesuatu yang sifatnya exact. Jadi ada kecenderungan income itu meningkat, ya, maka tabungan meningkat. Tapi efeknya itu berbeda-beda antara orang. Beda dengan konsumsi listrik. Kalau konsumsi listrik naik 1.000 kilowatt, ya, 1.000 watt, 1 kWh, maka saya akan membayar exactly berapa konsumsi dikali tarif. Nah,
Jadi untuk melihat dampaknya itu udah standar tuh pakai ekonometrika. Di sana memang saya melihat satu, berapa perolehan dari Jokowi di 2019 ya, dan kita punya informasi perolehan Prabowo di 2019 juga. Jadi saya bisa mendapatkan berapa Prabowo 19 dan Jokowi dan di 2024. Nah, dari sana ya kita lihat, yuk diestimasi. Kalau seandainya suara Prabowo 2024 itu diterangkan oleh suara Prabowo 2019, jadi ada unsur fanatisme terhadap Prabowo. Ya, ternyata nggak ada bukti statistiknya. Ya, tapi ketika saya jelaskan itu dengan suara dari Jokowi, itu ada bukti statistiknya. Oke, baik. Jadi kita mengambil dari bukti statistik, jadi bukan pakai anecdotal evidence seperti yang sering disampaikan oleh tim lawyer 02. Oke, baik. Pak Fit, saya ingin memperjelas itu Pak Fit. Ketika kita membandingkan pada perolehan suara Prabowo di 2019, apakah kemudian kalau kemudian memang tidak ada basis yang loyal begitu Anda melihat itu menjadi kunci penentu kemenangan atau keunggulan perolehan begitu pada tahun ini, apa yang juga kemudian bisa menjadi secara jelas begitu ketika orang merasa puas dengan seorang Jokowi akan linear tertransfer begitu dukungannya terhadap paslon 02? Jadi gini Mas, jadi dokumen saya itu sudah beredar cukup luas dan detailnya ada di sana. Saya menjelaskan ya kenapa akan ada hubungan antara bantuan dengan vote. Pembuktian statistiknya silakan di-challenge, itu rigorous dari seluruh pilpres yang pernah kita lakukan, ya, terus kemudian ada evidence yang lain. So, as simple as that, as simple as this, bahwa yang namanya bansos itu bisa diklaim sebagai bantuan dari pemerintah. Jadi, ketika itu diklaim sebagai bantuan pemerintah, bukan dari pihak yang lain, itu bisa mengakibatkan orang itu bisa berubah. Apalagi saya yakini 02 akan menolak, ya, akan menyanggah bahwa ada pernyataan dari beberapa menteri yang mengatakan bahwa ya ini bantuan dari presiden. Ingat itu adalah dari uang rakyat. Oke. Terus kemudian mereka mengatakan bahwa ya dukunglah ya, yang didukung oleh presiden. Ini kalau mau lihat buktinya sudah beredar kok dokumen saya. Baik, baik. Artinya menurut Anda kecenderungan itu pada yang menjadi asosiasi atau kemudian yang terasosiatif begitu ya terhadap presiden begitu ya, Pak Fit ya? Saya kasih aja bagi orang yang tahu akademik, tahu nih ya kira-kira. Data cross section itu tidak mungkin bisa, sangat-sangat kecil kemungkinan bisa R-square-nya tinggi, derajat prediksinya. Okay. Di sini 76%. Belum pernah saya ngeliat data cross section itu bisa sampai 76%. Oke, baik-baik. Ini artinya cukup tinggi. Saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Mas Nyarwi, Anda melihatnya bagaimana kemudian hubungan antara asosiatif tadi? Iya, pertama begini, saya jujur aja belum secara detail ya baca yang naskahnya Pak Fit ya. Tetapi kalau kita lihat peluang-peluang korelasi itu bahasanya itu selalu terjadi, kemungkinan itu bisa terjadi. Cuma unit yang mau kita lihat pada level apa? Misalnya apakah tingkat kunjungan Pak Jokowi misalnya ke dapil-dapil itu gitu, ke provinsi-provinsi itu dengan tingkat perolehan di masing-masing provinsi untuk 02, kemudian mengandekan tidak adanya endorsement Pak Jokowi misalnya dengan suaranya Pak Prabowo yang dulu misalnya, itu bisa aja gitu. Tetapi juga kita bisa lihat unitnya itu bukan kunjungan, tetapi misalnya berapa jumlah bansos gitu ya. Atau yang dibawa saat berkunjung okay. Misalnya. Kan itu juga lain lagi gitu loh. Nah, saya kira peluang-peluang sosok politisi untuk mempengaruhi pemilih itu selalu ada, Bram. Nah, tetapi studi perilaku pemilih maupun studi marketing politik itu selalu punya prinsip ya. Tentu tidak ada faktor tunggal yang begitu 100% gitu ya. Mempengaruhi pilihan-pilihan pemilih. Selalu dibuka gitu ya. Ada variabel-variabel lain gitu ya. Dan itu kalau kita simak sebenarnya kan dijelaskan juga oleh Pak Hamdi Muluk sebenarnya. Ketika Pak Hamdi Muluk bercerita ya bahwa kontribusi
apa itu yang dia jelaskan itu bansos kalau nggak salah itu 29% sebagai variabel kontribusinya. Artinya masih ada katakanlah hampir 70% itu variabel lain, faktor lain gitu loh. Nah, tetap yang disampaikan Pak Fit tadi saya belum cek ya, itu kan bahasanya korelasi ya, bukan efek ya. Kalau dalam statistik itu kan antara efek dengan korelasi itu ya bisa terkait, tapi itu hal yang berbeda gitu loh pengujiannya gitu. Nah, kemudian belum lagi kalau kita lihat variabel-variabel unit-unit yang data-data yang jadikan basis untuk menguji, belum lagi model yang mau dibuat, gitu ya. Nah, itu tentu sangat teknikal ya, Bram ya. Kalau nggak belajar statistik atau nggak belajar SEM, structural equation modeling misalnya, pemodelan, nah, itu saya kira akan rumit dijelaskan. Tapi intinya bahwa gitu ya, politisi yang punya bobot pengaruh itu bisa menjadi endorser. Intinya begitu. Saya setuju kalau itu. Misalnya Pak Jokowi dikatakan katakanlah sebagai endorser dan itu pasti punya pengaruh. Saya setuju, dan di data-data approval rating Pak Jokowi itu kan tinggi sekali gitu loh. 75 ya, ada yang sampai 80 gitu ya. Dan mau dikatakan misalnya mustahil tidak ada pengaruh itu juga susah. Mana mungkin kan gitu pertanyaannya gitu loh. Tetapi pertanyaannya apakah secara otomatis gitu setiap kunjungan itu akan 100% menguntungkan 02. Nah, itu yang kemudian menjadi debatable kan gitu. Nah, ini yang saya kira tadi kesaksian Pak Afid itu menjadi menarik dan menjadi kontroversial gitu. Tetapi balik lagi ya, ini butuh pengujian ilmiah dengan menurut saya ya data-data statistik yang lebih sistematik dengan unit analisis yang lebih spesifik ya, misalnya tadi itu jumlah bansos yang dibawa atau berapa dan seperti apa pengaruhnya seperti itu, apakah tadi misalnya personalisasi politik yang dilakukan Pak Jokowi, jadi orang membawa bantuan gitu atas nama Jokowi ini sebagai endorser gitu, dan apalagi misalnya pakai campaign tolong 02 misalnya begitu. Nah, itu apakah itu misalnya atau tapi apakah harus ada itu? Maksudnya diakhiri dengan campaign ya pilih 02, atau misalkan tanpa itu orang sudah bisa langsung berpikir sendiri begitu dalam komunikasi politik? Ya, asosiasi pemilih itu kan kita tidak bisa 100% mengontrol, Bram, tetapi balik lagi pemilih itu sudah punya pikiran juga bahwa Jokowi ini siapa, gitu kan gitu. Jokowi adalah bisa jadi bukan hanya presiden Indonesia, tapi bapaknya Gibran juga kan gitu. Karena bapaknya kontestan juga. Jadi pemilih juga saya kira punya pikiran-pikiran juga, dan itu tidak bisa kemudian menghalangi pemilih. Nah, pertanyaannya adalah yang ramai dibicarakan kan gini, apakah Pak Jokowi memanfaatkan ini nih untuk menangkan 02 kan gitu, yang sedang ramai diuji di Mahkamah Konstitusi termasuk oleh kesaksian Pak Fit itu kan gitu. Nah, ini yang saya kira gitu ya, memang butuh. Ini sebenarnya bukan hanya fakta hukum yang menarik untuk di MK, tapi ini juga menantang untuk kajian-kajian komunikasi politik dan juga studi-studi marketing politik gitu loh. Seberapa kuat misalnya endorser seperti presiden petahana ini gitu ya, yang dia tidak maju, tetapi ada sosok pasangan yang dia endorse itu bisa berkontribusi kan gitu. Kalau ketemu formula itu bisa jadi nggak hanya Pak Jokowi, nanti siapa lagi, termasuk mungkin nggak hanya pilpres, ada pilkada juga kan gitu. Dan berikutnya bisa menjadi kajian. Ya kan gitu. Baik, saya ke Mas Yones dulu. Saya minta tanggapannya Mas Yones. Dari istana melihatnya seperti apa? Kalau kemudian dengan logika ini artinya ya ada sangkaan kepada Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya begitu untuk kemudian bisa mengarahkan dukungan. Baik, Mas Yones sepertinya masih di mute audionya. Oke, maaf. Oke, Mas Bram, baik. Yang pertama tentu Pak Presiden selalu tegas menyampaikan dalam berbagai kesempatan beliau tidak akan pernah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan endorsement dukungan secara terbuka kepada pasangan-pasangan yang berlaga dalam Pilpres di 2024. Bahwa tadi saya sepakat apa yang disampaikan Mas Nyarwi. Jangan lupa Pak Presiden ini punya approval rating yang cukup tinggi. Approval rating ini berasal dari mana sih? Dari kerja-kerja nyata, kerja-kerja politik yang dilakukan Bapak Presiden selama 9 tahun ini, bahwa apa yang dilakukan oleh beliau dan pemerintahan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, dalam konteks approval rating yang tinggi itu, maka pemilu 2024 ini kan sebenarnya harus kita baca dan kita lihat pinter-pinternya calon pasangan presiden dan wakil presiden untuk mengasosiasikan dirinya dengan Presiden Jokowi begitu. Bahwa dalam konteks mereka mampu mengasosiasikan dan rakyat menangkap itu, nah itulah yang dibuktikan pada tanggal 14 Februari kemarin, pilihan-pilihan rakyat itu tersalurkan.
Tapi Mas Yohanes, mohon maaf saya potong, Mas Yohanes. Tapi kalau kemudian membawa dengan kemudian tanpa menyebutkan, tapi kan Pak Jokowi juga adalah bapaknya Mas Gibran yang juga kontestan begitu. Ini kan orang sebetulnya tidak perlu diperjelas, tapi sudah bisa mengkaitkan begitu Mas Yohanes. Ya kalau mengkaitkan secara biologis kan boleh. Kita bicara dalam skup kenegaraan, skup politik. Skup politik itu ada dua hubungan yang harus kita lihat, hubungan biologis dan hubungan ideologis. Ini kan sebenarnya yang harus dipakai oleh para kontestan pada waktu itu untuk bagaimana menunjukkan bahwa apa yang mereka tawarkan, apa gagasan-gagasan programatik ke depan para calon kontestan itu kepada rakyat, itu adalah bagian dari keberlanjutan Presiden Jokowi. Karena itu yang dirasakan oleh masyarakat, itu yang harus kita letakkan begitu Mas. Sekaligus ini menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Bagaimana framing-framing yang ada di masyarakat hari ini menyatakan adanya bansos nilainya hampir 400 sekian triliun dan segala macam. Segala yang disampaikan ini semuanya nggak benar begitu loh Mas. Yang ada adalah anggaran 400, saya punya datanya, 486,1 triliun itu adalah anggaran perlindungan sosial. Anggaran itu di dalamnya ada bermacam-macam program dan paket yang ditangani oleh Kemensos, Kemendikbud, Kemenak, dan juga Kemenkes. Bahkan juga yang paling besar nih Mas, jangan lupa untuk bisa disampaikan kepada masyarakat, anggaran terbesar itu adalah terkait dengan subsidi barang berupa subsidi energi. Subsidi yang diberikan kepada listrik, kepada BBM, dan kepada gas. Kalau Mas Fit misalnya dan teman-teman yang lain menggunakan Pertalite, Anda juga bagian dari penerima dari anggaran Perlinsos itu. Gitu. Baik. Ini konstruksinya harus dijelaskan kepada masyarakat begitu Mas. Tapi kemudian yang dipertanyakan adalah juga soal pembagiannya. Mengapa kemudian dirangkap menjadi sekali untuk 3 bulan? Kenapa kemudian dekat sekali dengan pencoblosan itu yang juga mungkin bisa Anda jelaskan dan bagaimana rasionalisasinya Mas Yohanes? Tapi jangan langsung jawab karena kita akan jeda senak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber. Langsung saja kalau begitu sebelum jeda tadi saya ingin menanyakan pada Mas Yohanes. Jadi artinya ketika Anda mengatakan penjelasannya seperti itu, bagaimana juga Anda juga bisa menjelaskan terkait dengan sangkaan orang kenapa kemudian dibagikannya berdekatan sekali begitu dengan pencoblosan begitu Mas Yohanes? Ya, kalau masalah pemberiannya dengan pencoblosan sebenarnya tidak ada yang berdekatan. Memang itu jadwalnya yang ada dan itu diberikan kenapa 3 bulan sekali. Anda bayangkan Mas, bagi masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, kalau itu diberikan tiap bulan, itu mereka harus antri tiap bulan ke bank, mereka harus antri di kantor pos dan segala macam. Maka itulah yang memang metode itu sudah berjalan dari waktu ke waktu sejak 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk bantuan sosial yang memang ditransfer langsung kepada masyarakat itu diberikan pada masyarakat itu diberikan langsung dalam konteks 3 bulan langsung begitu Mas. Jadi ini hanya masalah konteks teknisnya begitu. Oke, jadi artinya Anda ingin mengatakan bahwa ini kebetulan begitu ya, orang menyangkakan seperti itu? Bukan masalah sekedar kebetulan, memang itu sudah diplanningkan setahun sebelumnya dan dari waktu-waktu yang lalu bahwa proses dan metode pemberian bantuan sosial itu ya metodenya dan caranya seperti itu, bahwa dalam konteks memberikan bantuan itu berdekatan dengan pemilu itu tidak sesuatu yang direncanakan begitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Fit. Kalau begitu Pak Fit, Anda melihatnya seperti apa dalam kemudian pemaparan Anda kemarin? Ini juga disebutkan soal bantuan. Kalau tadi saya menyambung Mas Nyarwi mengatakan bahwa sebetulnya bukan soal kunjungannya, tapi yang dibawa. Karena menurut keterangan kemarin disampaikan oleh Pak Fit Adrison bahwa total bantuan itu senilai 347,2 miliar dan ini kemudian dibawa dan dibagikan dalam 30 kabupaten kota membagikan 44 bantuan begitu. Pak Fit, seperti apa Anda bisa mengelaborasi begitu Pak Fit? Jadi gini, satu hal yang harus saya ingin sampaikan bahwa yang permasalahan itu bukan masalah bansosnya. Ya. Bansos tetap harus diberikan bagi orang yang membutuhkan, tapi adalah pemanfaatan bansos untuk peningkatan elektoral. Kenapa saya mengatakan itu? Lihat dari grafik yang saya sampaikan, setiap setahun menjelang dari pemilu, maka share dari Perlinsos itu selalu mengalami peningkatan. Ya,
itu bukan sesuatu yang aneh karena dalam literatur juga tahu itu political budget cycles akan ada ya kecenderungan untuk meningkatkan pengeluaran untuk diskresi Oke. ya menjelang pemilu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, oh ini sudah sering, iya betul. Saya tahu kok KSP tahu bahwa yang paling efektif itu dan efisien itulah pemberian cash transfer langsung ke rekening. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah, loh, kenapa harus ada semacam kayak seremonial, ya, yang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, kenapa nggak langsung pakai transfer? Saya tahu ada pro and cons-nya, Baik. ya, Oke. ya tapi jawab aja dengan hati lah. Apa-apa. Oke, baik. Pak Fit, ini yang kemudian Anda katakan dengan istilah political business cycle begitu ya, sirkulasi ekonomi yang mengikuti kepentingan dan juga sirkulasi politik begitu ya kemarin? Lebih tepatnya adalah political budget cycles, bukan bisnis, karena bisnis cycle itu lebih ke arah inflasi dan unemployment. Oke, baik. Saya ke Mas Nyarwi kalau begitu. Jadi bagaimana Mas Nyarwi? Satu sisi terlihat seperti memang sudah direncanakan, tapi satu sisi lain ya ada konsep itu bahwa mengikuti, ekonomi akan mengikuti kegiatan politik itu. Ya, saya kira begini, ada konsep namanya saya beberapa kali sering mengulang ya, kampanye permanen ya Bram ya. Jadi tokoh-tokoh politis yang dia ada di kekuasaan tuh punya privilege namanya kampanye permanen tuh permanen campaign. Jadi dia itu governing tapi sebenarnya campaigning. Jadi dia itu menjalankan kekuasaan tapi kemudian bonusnya adalah kalau dia bagus diapresiasi sesungguhnya dia sedang terus-menerus menjalankan kampanye. Klaim Nah, untuk pihaknya begitu ya. Oke. untuk dirinya dan ya siapa saja lah yang terasosiasi dengan dia gitu. Nah, di situ salah satu fasilitasnya adalah tentu saja dapat keunggulan dengan fasilitas misalnya negara ya dengan program-program yang katakanlah dirancang. Nah, saya contohkan dalam sistem pemerintahan presidensial maka ada keunggulan gitu ya di mana pejabat di eksekutif itu jauh lebih visible dibandingkan di legislatif gitu ya. Jadi orang yang memberi gitu misalnya memberi bansos atau siapapun gitu itu secara campaigning itu lebih diuntungkan daripada yang membuat undang-undang atau merancang peraturan supaya ada program bansos itu misalnya begitu contohnya. Jadi disinilah yang saya kira Pak Jokowi termasuk menurut saya itu dapat privilege itu, dapat keuntungan itu. Nah pertanyaannya, nah selama ini gitu ya, apakah rancangan-rancangan itu juga misalnya inline dengan katakanlah kepentingan-kepentingan yang dianggap tadi menumpang atau apakah itu mendukung 02 atau tidak. Nah, ini yang sekarang lagi saya kira diperdebatkan gitu loh. Nah, di sini yang menurut saya ya memang kita kan nggak ada aturan Pram sampai sekarang. Bahkan undang-undang pemilu itu baru mengatur kampanye elektoral pemilu. Tidak ada istilahnya kampanye permanen ini. Ya, termasuk misalnya penggunaan bansos yang diramaikan di MK ini. Baik. Nah, ini yang saya kira gitu ya. Faktanya saya kira semua tidak hanya presiden ya. Kepala daerah juga banyak sekali kan bisa yang begitu. Iya, kan gitu. Ada privilege-privilege seperti itu gitu. Baik. Itu kira-kira. Menarik. Oke, saya tapi ingin beranjak ke soal di hari Jumat nanti rencananya akan ada pemanggilan soal 4 menteri ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Ketua MK Soehartoyo berikut ini. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Pak Fit terlebih dahulu. Mungkin ini sedikit teknis begitu Pak Fit. Jadi artinya ketika ada pemanggilan 4 menteri, terutama Menteri Keuangan dan juga Menteri Sosial, seberapa kemudian keterangannya ini bisa kita gunakan untuk mendudukkan atau kemudian memperjelas begitu pokok permasalahan ini Pak Fit? Kalau terkait dengan besaran anggaran itu sudah pasti udah clear. Tapi yang sebetulnya yang paling penting kan cerita di belakang layar. Ya, bagaimana
akhirnya ada perubahan, ternyata tiba-tiba ada kunjungan, ya. Nah itu saya yakin itu nggak akan terungkap. Jadi artinya apa yang bisa kita harapkan? Apakah kemudian pemanggilan ini hanya formalitas saja, melegakan bagi yang menginginkan, tapi apakah kemudian publik bisa mendapatkan ya mungkin bukan yang tersampaikan selama ini di media, tapi seperti yang Anda katakan, mungkin yang di belakang layar apa yang terjadi, apa yang menjadi konteksnya begitu? Kalau itu kan area politik, saya nggak mau menjawab. Saya orang ekonomi, jadi saya nggak akan bisa menjawab itu. Tapi something behind the scenes happen. Oke, baik-baik. Saya ke Mas Yones kalau begitu. Jadi Mas Yones, ketika ada permintaan ini, 4 menteri sudah izin presiden kah, ataukah di istana sudah menjadi pembahasan ini, Mas Yones? Ya, gini ya Mas ya, sebelum saya jawab itu, tentu saya ingin tadi meluruskan satu dulu nih Mas, apa yang disampaikan oleh Pak Fit, di mana persentase anggaran perlinsos itu naik, apalagi menjelang pemilu. Saya punya datanya, ini data yang kami miliki begitu Mas. Persentase perlinsos terhadap APBN kita itu paling tinggi itu di 2020, itu 27%. Tetapi di 2024 itu 20% dari anggaran APBN. Artinya apa yang disampaikan setidaknya dengan data ini kok tampak-tampaknya kok tidak sesuai. Itu hanya untuk meluruskan agar masyarakat lebih 2020 itu clear karena kejadian COVID. Lebih clear. Kemudian Pak Fit bisa saya lanjutkan dulu untuk saya. Gitu. Kalau Anda bicara saya tidak potong, tetapi ketika saya bicara Anda potong. Sebentar, nanti saya kasih kesempatan kita bicara demokrasi kalau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu apa yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh MK memanggil menteri-menteri terkait, ya kami sebagai pemerintah tentu menghormati terhadap proses yang berjalan di MK, karena bagaimanapun juga ini menjadi momentum kami di pemerintahan Presiden Jokowi untuk hadir di MK itu dan menjelaskan pemahaman latar belakang dan berbagai kebijakan-kebijakan terkait berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, agar masyarakat itu lebih jelas, lebih clear, sehingga tidak muncul asumsi-asumsi, tidak muncul framing-framing, dan ini menjadi kesempatan kami untuk terus melakukan diseminasi penjelasan-penjelasan kenapa kebijakan-kebijakan itu diambil. Baik. Begitu Mas. Oke, artinya tidak masalah begitu ya dari pemerintah dan juga istana. Nggak ada masalah Mas. Oke, saya ke Pak Fit, silakan. Tadi yang ingin Anda sampaikan Pak. Jadi membandingkan tahun 2020 dengan 2024 itu luar biasa. Itu artinya sama aja membandingkan kondisi kita lebih sulit. Ingat, justru 2020 itu dibutuhkan perlinsos yang gede karena itu dalam kondisi COVID. Justru saya nggak masuk akal kalau seandainya Anda membandingkan 2020. Ya? Jadi coba lihat, ada data yang lebih besar setahun menjelang pemilu. Ya, silakan lagi lihat datanya. Saya menyarankan Anda melihat dari data, saya menggunakan data formal. Dari SEKI, BI. Silakan lihat. Pak Fit, jadi maksud Anda lonjakannya hanya ada di 2024 begitu ya? No, memang pattern-nya sebelumnya dari 2008 itu meningkat, ya, terus turun. 2014, 2013 meningkat. Silakan lihat ada di itu. Terus kemudian turun 2018 ke 17-18 sedikit meningkatnya. 2020 meningkat besar. Saya tidak permasalahkan itu, karena itu memang dibutuhkan. Dan saya mendukung itu. Tapi 2023 itu naiknya gila-gilaan. Maka kondisi kita sudah sama dengan 2020. Oke, poinnya di situ. Baik. Oke, Pak Fit. Saya minta tanggapan Mas Yones, tapi singkat saja untuk soal itu, Mas Yones. Ya, kalau kita mau bicara data, ya adalah data yang bisa kita tunjukkan, dan kenapa kenaikannya itu menjadi signifikan, karena itu bisa kita bedah dengan segala penjelasan-penjelasan yang betul sangat teknikal. Tetapi begini, saya ingin sampaikan bahwa jangan juga kita melihat bahwa masyarakat kita ini begitu mudah sekali hanya dengan urusan bansos, kemudian pilihan aspirasi terhadap electionnya, terhadap aspirasi politiknya, itu bisa dibeli dengan bansos. Saya percaya kok dengan kecerdasan masyarakat, saya percaya dengan kekritisan masyarakat. Maka apapun yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi hari ini, itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Dan dalam konteks dirasakan itulah, maka kalau tadi apa yang disampaikan Mas Nyarwi adalah asosiasi, ya inilah kepintaran dari masing-masing pasangan ketika Pilpres kemarin, bagaimana mereka melihat peluang itu dan melakukan asosiasi,
sehingga apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak pernah melakukan satu hal endorsement pun kepada pasangan-pasangan Baik, tersebut. oke Mas Yohanes, saya ke Mas Nyarwi terakhir. Mas Nyarwi, jadi bagaimana mengkaitkan, artinya apakah kemudian kehadiran 4 menteri nanti bisa memperjelas, mendudukkan kembali paling tidak apa yang diperdebatkan oleh datanya oleh Pak Fit dan juga Mas Yohanes tadi? Yang jelas itu peluang, Bram, untuk mengklarifikasi. Tapi saya sendiri ya, kita melihat budaya di Indonesia ya, budaya politik di Indonesia. Memang betul bahwa kalau kita simak, istana tidak perlu istilahnya menteri itu harus izin dulu ke presiden gitu ya. Mahkamah Konstitusi kan perlu dihormati. Artinya kalau melakukan pemanggilan, melakukan klarifikasi itu artinya silahkan langsung saja. Tapi justru yang saya lihat ini juga saya skeptis akan muncul cerita-cerita yang diharapkan oleh Pak Fit dan tim gitu ya. Tim bisa 01 atau 03. Kenapa? Karena saya kira gitu ya. Apa yang seringkali yang menjadi hal-hal yang resmi dalam politik itu kan juga terbatas ya, bisa jadi gitu, mungkin menteri bekerja lurus-lurus saja, tapi kan juga banyak ya misalnya orang-orang yang paham peluang untuk menggunakan tadi permanen campaign. Nah itu bisa nggak kemudian ketika memang itu terjadi diperjelas bahwa ya kalau saya bekerja begini, tapi di luar kementerian saya itu mungkin di luar sangat kuasa. mungkin itu, Bram. Misalnya begini lah, misalnya mau mengaudit kinerja itu kan semua kan diatur, ada undang-undang kementerian. Bansos itu ada misalnya peraturan presiden, ada permensos dan lain-lain. Begitu peraturan menteri yang lain juga sama. Pertanyaannya sudah dijalankan dengan benar apa enggak? Kalau sudah ya sudah kan gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana di lapangan bisa jadi hal yang di luar kontrol juga gitu loh. Artinya begini, semua yang terlibat sebagai bagian mesin kekuasaan ya, orang itu punya penafsiran sendiri-sendiri, Bram. Nah, tetapi justru yang saya lihat ini juga momen bagus ketika MK mengundang 4 menteri yang selama ini MK yang undang kan, bukan memenuhi dari tuntutan itu. Kemudian asumsi-asumsi atau rumor-rumor atau apapun itu bisa diklarifikasi gitu loh. Benar enggak gitu. Nah, balik lagi saya kira para menteri ini yang menjadi tumpuan harapan kita nanti kalau diminta keterangan MK kan gitu. Sejauh mana itu memberikan pencerahan, jangan sampai kemudian informasi yang diberikan satu bisa jadi tidak benar atau yang kedua bisa jadi tidak lengkap gitu. Mungkin ada benarnya tapi menurut saya harus lengkap, lebih baik diceritakan saja kan gitu. Dan itu akan sedikit katakanlah MK akan berpikir secara proporsional hakim-hakim itu gitu. Apakah misalnya itu akan ada tuntutan 012 dikabulkan gitu atau tidak? Ya, saya kira itu. Berarti tumpuannya akan ada di situ ya. Dan kita kembalikan sekali lagi kepada hakim konstitusi. Hakim konstitusi kan gitu. Baik, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Terima kasih atas waktu dari Mas Yohanes Joko, kemudian ada Pak Fit Adrison dan juga Mas Nyarwi Ahmad telah bergabung sama kami pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, sehat selalu.